Ya penting itu, karena PJJ itu tidak bisa hanya guru saja yang bertindak untuk mensukseskannya, tapi seluruh lapisan masyarakat juga harus mendukung untuk mensukseskan pembelajaran jarak jauh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Pak Faisal? Alhamdulillah, baik-baik saja. Ya walaupun dalam keadaan pandemi kayak gini, tetap semangat untuk berkarya, tetap semangat untuk bekerja dan bermanfaat. Ya, luar biasa sekali ya semangatnya Pak Faisal ini. Nah, jadi gini Pak Faisal, perkenalkan nama saya adalah Muhammad Irfan. Saya adalah mahasiswa semester 7 dari Fakultas Agama Islam Mudaris. Yang pada pagi hari ini berkenaan dengan mata kuliah saya yaitu Fakultas Rektab PAI. Pada pagi hari ini saya mau melakukan sedikit wawancara dengan Pak Faisal. Ya, boleh, silakan. Kira-kira boleh ya? Oke, alhamdulillah. Oke, yang pertama mungkin ini aku berkenaan dengan biodata Pak Faisal dulu. Pak Faisal ini nama lengkapnya siapa ya? Mas saya Muhammad Faisal. Oh, Pak Muhammad Faisal. Iya. Saya panggilnya Pak Faisal. Iya, sama saya. Umurnya berapa Pak? Umur disebutkan ya? Umurnya 25. Oh, dan Pak Faisal ini termasuk guru yang masih muda ini ya, masih semangat, sangat semangat. Statusnya Pak, status pekerjaan sekarang Pak? Pekerjaan sebagai pendidik di salah satu SMA di Kabupaten Semarang. Di mana ya? Di SMA Negeri 2 Ungaran. Oh, SMA Negeri 2 Ungaran ya. Status gurunya mengajar apa? Saya kebetulan mengajar pendidikan agama Islam PAI. Itu untuk untuk berapa kelas? Saya mengajar 10 kelas. 10 kelas. Iya. Jadi kelas Saya kebetulan tahun ini diberi kesempatan ngajar kelas 11 dan kelas 12. Oh, ini 11 dan Iya, 12. hanya 2 angkatan. Selain mengajar sebagai guru PAI, aktivitas di SMA juga apa Pak? Oh, saya sebagai namanya guru PAI ya. Jadi dampingi siswa berkegiatan di organisasi Rohis. Terus kebetulan saya juga diberi kesempatan untuk membina di organisasi pramuka juga. Pokoknya buat senang-senang aja sih. Luar biasa sekali ya profilnya Pak Faisal ini. Jadi bukan hanya sebagai guru aja, tapi juga aktif untuk membina tadi ya kegiatan-kegiatan kesiswaan tadi ya. Ya, dibuat kan anak-anak SMA kan enak diajak untuk berkarya gitu. Jadi buat senang-senang aja daripada ngajar terus. Oh ya, luar biasa. Nah ini kan saya mau nanya Pak, karena tadi Pak Faisal bilang sebagai pengajar ya SMA Negeri 2. Kan kita tahu saat ini itu kita sedang berada di masa pandemi. Jadi ada perubahan yang terjadi dalam keadaan pembelajaran sekarang dan dulu. Tapi saya mau bertanya dulu, bagaimana sih keadaan pembelajaran di SMA Negeri 2 sebelum pandemi, sekitar sebelum Maret saat itu? Iya, pandemi dimulai di bulan Maret ya. Jadi berhitung sudah berapa bulan ini sampai November. Ya hampir 8 bulan ya. Tapi sebelum pandemi itu kegiatan di SMA Negeri 2 Ungaran sama seperti di SMA lainnya. Jadi kegiatan yang pendidikan, kegiatan belajar mengajar, terus kegiatan ekskul, kegiatan pentas yang diadakan oleh siswa itu berjalan sangat meriah. Dan kalau boleh saya katakan, pendidikan sebelum pandemi itu seru karena kita bisa banyak sekali waktu kesempatan untuk bertatap muka dengan siswa. Nah, cara-caranya kan namanya kita bertatapan dengan siswa, berarti kan kayak kita bisa mentransfer ilmu secara langsung tanpa harus memikirkan sinyal, tanpa harus mikir kuota, tanpa harus mikir listrik.
tanpa harus mikir gadget. Bahkan bisa dikatakan selama selama PJJ ini, kalau gadget kita bahasa rakyatnya bahasa gadget kentang, itu kan nggak mampu. Tapi dulu sebelum PJJ itu sangat-sangat enak. Yang paling enak itu bisa marahi siswa. Kita bisa menghukum siswa. Yang paling inti ya bukan hukumannya sih, intinya perbedaan yang sangat jauh antara sebelum PJJ dan PJJ itu kita menyentuh akhlaknya. Nah, sebelum PJJ itu kita sangat bisa menyentuh di bagian akhlaknya siswa. Ketika siswa mungkin tidak sopan atau mungkin bolos di jam sekolah, atau mungkin ya namanya siswa ya kan masih remaja, jadi banyak kenakalan-kenakalan, itu langsung bisa kita tindakin karena kita bisa bertemu langsung. Tapi itu jadi selama PJJ emang banyak sekali kelemahan-kelemahan dan berbagai unsur pendidikan yang tidak bisa kita transfer secara penuh pada siswa. Dan dengan adanya pandemi ini sangat memberikan perubahan yang signifikan ya. Banget, sangat berubah. Apalagi anak-anak kelas 6, kelas 9 dan kelas 12 itu kan mereka lulus tanpa ada ujian nasional. Yang saya rasakan sendiri, walaupun saya tidak mengajar, saya dapat curhatan cerita dari guru-guru yang ngajar di kelas 10. Berarti mereka kan yang dulunya di SMP kelas 9, terus mereka tanpa ujian nasional, terus mereka bisa lulus dan masuk ke SMA. Itu mindset anak-anak kelas 10 sekarang itu masih kayak anak-anak SMP. Walaupun kita sudah berjalan hampir 6 bulan, kita kan di bulan November akhir nih ya, berarti kan sudah berjalan sekitar hampir 5 bulan lah belajar di SMA. Harusnya, wajar ya, mereka kan sudah mempunyai kedewasaan mungkin atau mindset kayak anak-anak SMA. Tapi untuk anak-anak kelas 10 sekarang mereka masih kayak anak-anak SMP. Itu yang kadang membuat guru menjadi kesulitan untuk mengajarnya. Apakah ini berkaitan dengan dia tanggung jawab sebagai siswa, tanggung jawab untuk mengerjakan tugas? Ya, tanggung jawab untuk mengerjakan tugas, terus bagaimana sikap sopan santun terhadap guru. Itu kan juga mungkin dari guru sendiri belum bisa menyentuh secara penuh karena kita terbatas oleh ruang. Kita nggak bisa dalam satu ruangan untuk mentransfer ilmu ini. Jadi rumah pandemi ini benar-benar memberikan perubahan yang Wah, signifikan. banget mas. Nah, boleh gimana ya? Kalau orang-orang melihat hanya yang terkena itu siswa, padahal ketika sekolah menerapkan sistem PJJ, ketika pemerintah menerapkan sistem PJJ, itu yang terdampak bukan hanya siswa, tapi ada sisi ekonomi juga yang terdampak. Coba bayangkan ibu-ibu kantin Sudah tidak ada lagi jajan. dari bulan Maret sampai bulan November, yang biasanya mereka melayani anak-anak dan mesti rame ya karena mungkin anak-anak keluar dari gerbang SMA, berarti kan jajannya di situ kan. Nah, ini kan sebenarnya sisi ekonominya ada, ibu kantin ada, terus mungkin ada fotokopian yang berada di dalam sekolahan. Biasanya anak-anak jam istirahat, mas ngeprint tugas guru tak print, mas fotokopi. Nah, tapi sekarang benar-benar tidak bergerak sama sekali kan. Itu yang jual Ya, akhirnya Bang Cilok, Batagor, itu yang biasa berada di gerbang sekolah sekarang juga entah mereka kemana. Miris. Memang ini sepertinya menyerang semua aspek kehidupan. Iya, Ya. semua aspek kehidupan. Oke, kembali lagi ke tadi tentang desa tadi Iya. ya. Jadi setelah adanya pandemi di SMA Negeri 2 itu apa saja kebijakan yang diberikan dari pemerintah yang dilakukan di sana? Kebijakan di pemerintah. Ya. Setelah adanya pandemi, berarti kan guru dituntut mau nggak mau, suka nggak suka, itu harus menguasai teknologi. Karena semenjak ada pandemi, berarti kan harus pembelajaran secara jarak jauh atau pembelajaran dalam jaringan daring. Itu
itu kan harus menguasai berbagai macam aplikasi-aplikasi yang dibutuhkan. Dari pemerintah sendiri itu sudah membuat beberapa program, diantaranya adalah ada yang belajar melalui TV. Kalau Mas Irfan menyimak kan di TVRI juga ada belajar itu ya. Terus juga melakukan berbagai macam sosialisasi terhadap beberapa aplikasi yang dimungkinkan untuk digunakan sebagai alat pembelajaran jarak jauh. Contohnya adalah kalau di Pemprov Jawa Tengah itu sosialisasi tentang Microsoft Teams. Itu kan juga sama kayak di Google kan ada beberapa macam aplikasi. Itu pemerintah membuat semacam sosialisasi untuk menerapkan aplikasi yang digunakan siswa. Terus juga kalau kita baca media kan juga ada beberapa artikel mengatakan tentang pemberian kuota gratis pada siswa. Itu juga terlaksana. Itu juga salah satu kebijakan dari pemerintah. Untuk yang kuota gratis ini teman-teman mahasiswa saya juga alhamdulillah banyak yang jadi kan intinya pemerintah tidak lepas tangan ya, ini benar-benar memikirkan bagaimana pendidikan di Indonesia ini bisa tetap berjalan dengan baik. Iya, tetap dipikirkan dengan baik. Nah, dengan kebijakan-kebijakan tadi dan dengan keadaan yang seperti ini, sebenarnya gimana sih proses berjalannya pendidikan atau pembelajaran jarak jauh yang dilakukan oleh SMA Negeri 2 ini? Maksudnya dengan apa saja dan metode yang digunakan apa saja? Iya, kalau ini masuk pertanyaan ini. Kalau masih nanya tentang kebijakan pemerintah, karena terkadang gini, di pusat kebijakannya seperti ini, tapi di daerah itu kan juga realnya, realitanya kan beda-beda. Contohnya gini, ketika pemerintah menyarankan untuk tatap muka, tapi ada persyaratannya, harus masuk zona oranye atau kuning, sedangkan di SMA 2 sedang zona merah, berarti kan nggak bisa. Jadi selama pandemi ini sebenarnya kalau kita terpaku sama kebijakan pusat itu akan berbeda-beda keadaannya, karena pandemi kan juga nggak jelas. Ya, kalau kita masuk di pembelajaran SMA 2 itu emang dari semenjak bulan Maret kita sesuai dengan pemerintah, bahkan sampai sekarang di bulan November akhir ini kita sudah melaksanakan pas penilaian akhir semester di tanggal 23 November sampai tanggal 2 Desember itu sama sekali belum tatap muka. Sama sekali. Jadi dari awal pandemi itu ya, bulan Maret ya, ketika Solo itu sedang gencar-gencarnya ada pasien yang kena COVID itu, berarti kan langsung sekolah tutup semua itu. Dari bulan Maret sampai sekarang bulan November akhir itu SMA Negeri 2 Ungaran sama sekali belum menerapkan kebijakan tatap muka. Mengingat karena jumlah siswanya banyak. Kalau sesuai aturan dari pemerintah pusat itu kan tatap muka dipersilakan, diperbolehkan dengan syarat yang pertama adalah zona sudah oranye atau kuning. Terus yang kedua harus dibuat safe. Berdatangan siswa, pulangan siswa terjadwal dengan baik. Itu kuota maksimal siswa yang datang adalah 50% dari keseluruhan. Terus yang ketiga, durasinya itu juga dibatasi. Kalau saya tidak salah membaca, maksimal hanya 2 jam, jadi 120 menit. Dan 1 jam pelajaran itu maksimal 30 menit. Jadi ada 4 mapel ketika anak tatap muka. Itu pun dengan protokol yang sangat ketat. Datang dicek suhu, harus cuci tangan. Ketika suhunya lebih dari 38 atau 37 itu harus masuk ruang isolasi dulu. Sekolah Iya, ada ruang isolasinya. Dengan tujuan yang suhunya itu lebih dari 37 atau 38 itu harus segera dijemput sama orang tua. Jadi emang tidak boleh masuk ke sekolah. Kita sendirikan di ruang isolasi. Terus ketika berada di dalam kelas itu juga jaraknya harus 1 meter. Kapasitas ruang kelas itu sekitar 36. Berarti kalau 50% berarti 18-an ya, 18 siswa. Tidak boleh meminjam alat tulis apapun kepada siswanya, kepada temannya. Terus juga harus membawa bekal makanan sendiri dan tidak ada jam istirahat. Itu belum kita terapkan karena kita belum tatap muka sama sekali. Karena pikirnya gini, kalau kita tatap muka, jumlah seluruh siswa SMA 2 itu kurang lebih 1.200-an, bahkan sampai 1.300. Kalau dihitung 50%,
600 orang, ya sama aja. Ya walaupun luas SMA emang agak luas ya, tapi kan dengan jumlah sekitar 600 dan siswa yang berbagai macam latar belakang, bahkan rumahnya juga mungkin ada yang agak jauh, karena dulu ketika PPDB kan ada sistem keluar zonasi, itu kan agak jauh dari 12 kilo. Itu sekolah belum berani, dan pemerintah juga belum mengizinkan secara penuh untuk tatap muka. Tapi kita nggak tahu di bulan Januari ya, karena ada edaran pemerintah, menteri baru mengatakan bulan Januari 2021 akan diizinkan untuk tatap muka. Nah, metode yang digunakan ya PJJ itu, pembelajaran jarak jauh daring. Jadi ketika kita mengajar, lab komputer dibuka oleh sekolahan. Silakan mengajar melalui komputer sekolahan. Sudah disediakan berbagai macam alat untuk mendukung daring. Misalnya ada komputer, internet, terus ada webcam, kamera, ada mic juga, ada headset juga, bahkan kita punya green screen juga. Jadi biar kreatif, guru-gurunya kan senang gitu loh, kan guru kreatif. Dan itu salah satu dukungan dari sekolah agar guru-guru juga semangat untuk mengajar walaupun secara daring. Nah, jadi kegiatan pembelajaran jarak jauh yang dilakukan SMA Negeri 2 tadi selama ini, apakah ada problem yang ditemukan? Oh, mungkin kalau masalah problem tentunya mesti ada. Iya, ada. Bisa ceritakan sedikit atau nggak apa-apa lah. Faisal, silakan. Problem pertama ketika kita pembelajaran jarak jauh di awal-awal sebelum pemerintah memberikan subsidi kuota, ya kuota itu problemnya. Kita sebagai guru itu ketika ngajar itu sudah bingung dulu. Kalau beri saya bandingkan, bingung saya ketika mungkin sebelum PJJ itu kita ngajar di kelas, kita cuma bawa satu buku aja, kita masuk kelas kita pergi. Karena mungkin ilmu sudah ada di otak semua, di kepala semua. Terus ada buku untuk pendamping pembelajaran, ada papan tulis yang besar, bahkan ada LCD kalau kita proyektor, kita terangin di sana. Enak. Itu sebelum PJJ. Tapi ketika PJJ, yang pertama kita pikirkan adalah lewat apa kita memberikan materi kepada siswa. Materinya besar atau tidak, kapasitasnya. Terus ketika kita kasih materi yang agak membingungkan, yang agak susah, kira-kira siswa bisa menerima atau tidak? Misal gini, ketika saya mau memberikan materi tentang fikih ya, itu saya mikir dulu, ini kalau saya kasih video, itu kira-kira mereka bisa nonton atau enggak? Kuotanya ada atau enggak? Terus sinyalnya juga ada atau tidak? Kalau saya suruh mereka untuk download, kira-kira memorinya masih ada sisa atau tidak? Terus ketika saya buat juga, ini tak share kepada siswa, kira-kira durasinya terlalu panjang atau tidak? Jadi banyak sekali problem seperti itu. Kita harus kreatif. Dulu awal-awal kalau kita video conference ya, mungkin pakai Zoom, pakai Google Meet, pakai Microsoft, itu juga ada video conference. Itu kita mikir-mikir karena kuota siswa. Bahkan sekolah menerapkan kebijakan satu mata pelajaran itu maksimal 1 kali video conference dalam waktu 1 bulan. Karena kalau di jumlah total per siswa itu kurang lebih menerima sekitar katakan 11 sampai 12 mapel. Dan 11 sampai 12 mapel itu kalau 1 bulan pembelajaran video conference terus, bagaimana kabar kuota siswa? Penjual kuota kan Ya, dibuat sebulan sekali pun mereka sudah 12 kali yang pamane video conference semua siswa. Dan tapi kan sekarang sudah ada subsidi kuota dari pemerintah. Itu kalau bisa kan berdampak sekali bagi siswa. Dulu ketika sebelum ada subsidi itu, ketika kita zoom, Pak saya nggak ada kuota, Pak saya HP saya gini. Tapi setelah ada subsidi kuota dari pemerintah, Pak ayo kita zoom. Pak, ayo kita
meeting lewat Google Meet. Pemakaian. Ya, karena emang kalau kita merakit secara face to face ya, walaupun secara virtual itu lebih enak. Yo, kita bisa lihat raut wajah gurunya, raut wajah siswanya. Kan kelihatan sih dengan mudah dari harus dinyalakan. Nah, kalau dinyalakan emang itu kesempatan kita untuk menatap bertatap muka langsung. Itu di jam, berarti di jam sekolah. Ya, tetap di jam sekolah, di jam belajar. Kan dari tim kurikulum sudah membuat jadwal. Jadi tetap sistemnya sama kayak pembelajaran sebelumnya. Cuma bedanya adalah kita terbatas oleh ruang, waktunya sama. Yang ruangnya berbeda. Gurunya di sekolah, siswanya ada yang di mobil juga ada yang di rumah juga ada, bahkan ada sih sambil tiduran juga ada. Tapi kelihatan kan? Kelihatan bangun tidur gitu langsung dia langsung pak saya bangun tidur. Ya kita sebagai guru kan main negur, main ngelek kan juga raup saya kan juga nggak bisa. Soalnya di kelas kan enak, ada yang tidur bangun cuci muka. Tapi nih virtual kan emang kita nggak bisa. Apakah dengan pembelajaran seperti tadi guru sedikit melonggar kalau siswa misal dengan keadaan dia kalau melonggarkan ya sedikit ya ada pelonggaran karena kita sadar bahwa pembelajaran yang kita berikan kepada siswa itu tidak bisa full untuk memahami siswa. Terus juga dari Mas Menteri Nadiem Makarim itu kan juga membuat kurikulum darurat, jadi dirampingkan kurikulumnya. Misal gini, di dalam satu semester biasanya ketika sebelum PJJ itu kan ada 6 bab yang kita ajarkan kepada siswa. Bila ketika pandemi mungkin dikurangi 1 atau 2 cuma 4 bab saja atau mungkin 3 bab saja. Itu kan juga salah satu kebijakan pelonggaran yang diterapkan oleh pemerintah sendiri. Dan kita sebagai guru juga sadar penuh bahwa seandainya kita tidak membuat pelonggaran, ya nggak seimbang. Kita juga ketika kita memberi materi juga nggak bisa sepenuhnya. Kita nggak bisa sepenuhnya memahami siswa ketika virtual. Ya tapi itu nggak semuanya, hanya beberapa saja sih. Kan kita juga tahu kemampuan siswanya juga beda-beda, kemampuan guru juga beda-beda. Keadaan ekonomi siswa juga beda-beda. Dan keberbedaan itu yang membuat kita harus sadar dan bijaksana. Oke. Kemudian dengan keadaan pembelajaran seperti itu, saya tanya sama Pak Faisal. Pak Faisal kan tadi kita mengajar PAI. Jadi selama Pak Faisal mengajar PAI secara PJJ, bagaimana cara penilaiannya Pak Faisal itu? Apakah hanya penilaian secara kognitif saja, secara tugas-tugas yang saja, atau penilaian secara sikap mereka mengikuti tadi video conference, kemudian gaya juga, dan pernahkah Pak Faisal memberikan sanksi kepada anak didiknya Pak Faisal? Oke, kalau saya sendiri itu menggunakan aplikasi Google Classroom ya. Kalau Mas Irfan juga menggunakan Google Classroom, pasti kan tahu ketika di kelas kita bisa chatting di sana, kita bisa ngasih materi di sana, dan kita bisa tahu, kita bisa ngasih tugas juga di sana, dan kita bisa tahu siswa mana yang sudah membutuhkan dan yang belum membutuhkan. Tugas ada. Emang saya karena anak-anak SMA kalau disuruh baca materi itu agak males. Kalau suruh baca WA, Instagram mereka semangat. Tapi kalau suruh baca materi kan agak males. Dan tugas itu saya gunakan untuk sedikit memaksa mereka untuk membaca materi. Kalau tak kasih materi-materi tanpa ada tugas, ya hanya di download aja materinya. Tapi kan tugas kan menjadi kayak merangsang mereka. Kok pertanyaannya gini, wah aku nggak tahu jawabannya. Dibuka lagi PDF-nya, dibuka lagi PowerPoint-nya. Itu untuk merangsang siswa agar mau membaca. Kalau masalah keaktifan ya emang karena ya emang itu yang bisa kita nilai dari keaktifan siswa dalam mengikuti pembelajaran. Presensi tiap pembelajaran juga saya rekap, terus juga tentang tugas-tugas mereka. Ketika video conference kita zoom bareng-bareng itu keaktifan mereka. Ketika saya lontarkan pertanyaan bisa menjawab atau tidak pertanyaan itu
itu juga menjadi beberapa hal penilaian. Tapi kalau sebelum PJJ itu banyak enak mas, sebelum PJJ karena PAI ya, kan kita bicara PAI. PAI kan termasuk akhlak, sikap sosial. Ketika pembelajaran di sekolah itu kan juga ada jam sholat zuhur, ada jam sholat asar, itu kan juga kita bisa pantau anak ini kira-kira sholatnya gimana. Bahkan ketika sebelum PJJ itu, ketika pembelajaran di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran itu saya suruh mereka berbaca Al-Quran. Jadi kan saya cek dulu, jangan sampai anak umur SMA kan tentang umur sekitar 16 sampai 18 tahun atau 19 tahun lah, ngosok belum bisa ngosok Quran. Karena itu ya tanggung jawab saya itu sebagai guru PA ini. Itu kan juga saya suruh baca Al-Quran, terus saya suruh pakai Asmaul Husna, Nabi itu banyak nilai. Tapi nggak secara fitur kita terbatas. Ya hanya itu yang bisa kita nilai, nggak bisa sampai kemana-mana. Ya siswa sih ya, banyak problemnya siswa. Siswa juga punya problem, orang punya problem, guru juga punya problem. Ya semua problem itu yang membuat kita bijaksana. Jadi guru harus berbesar hati, harus ikhlas. Ya dulu sebelum PJJ betul-betul lah. Ketika ada yang ikhlas tidur, ketika jarang sekali berangkat, ketika pembelajaran nggak pernah menjadi tugas, ulangan di sini kita berani aja dikasih nilai. Karena emang kayak gitu kan. Tapi nah ini kita masih dia membuat kita lebih bijaksana. Itu masih dari problem dari kuota, dari satu problem aja tentang kuota aja udah sekompleks itu ya. Ya, Sekarang kuota harus budget. adakah lagi selain kuota? Respon siswa Respon. gini mas, apa ya? Kan mas Iman juga kuliah daring ya. Iya benar sekali. Apakah berasa seperti kuliah? Ada yang gila. Apalagi anak-anak SMA usia 20 tahun ke bawah. Mungkin kan bisa jadi pesannya betul-betul. Ketika mereka belajar di rumah dan tidur, buka HP, absen, saya lagi HP tidur lagi. Yang penting sudah absen. Banyak seperti itu respon siswa. Karena mereka berpikir ketika di rumah yo di rumah. Ngapain aku pembelajaran di rumah? Bahkan ada yang kan saya ketika berangkat sekolah itu kan sering lihat anak-anak ini udah sekolah katanya ada PJJ kok malah masih di daerah alun-alun, kok masih main sepeda, masih nongkrong sama teman-teman nih. Bahkan ketika malam ketika mungkin saya pernah pulang malam jam 1 jam 2 kok ada anak-anak umur SMP SMA lah kok masih keluyuran, ini besok pagi sekolah atau tidak. Karena mindsetnya mereka beberapa itu ya sekolah ya sekolahan, bukan di rumah. Ya, itu juga problem bagi kita. Pendidikan yang seperti itu. Nah, kita pakai Pak Faisal, tapi kan tadi sudah dilontarkan problem yang terjadi pada PJJ ini ya, yang itu dirasakan oleh Pak Faisal selaku guru PA. Dan sekarang kalau boleh sedikit tahu, kan Pak Faisal juga berinteraksi dengan siswa dan orang-orang. Dan apakah Pak Faisal dia bisa sedikit apa ini selain menjelaskan apa saja problem yang dialami siswa dan orang tua menurut Pak Faisal yang dilihat dari Pak Faisal? Problem banyak ya mas. Siswa problemnya karena mereka belajar di lingkungan rumah kan beda. Di dalam ilmu sosiologi juga dijelaskan bahwa lingkungan sangat berpengaruh terhadap kepribadian. Nah, ketika mereka belajar di rumah itu kan juga menjadi suatu problem juga sih kalau mindsetnya berpengaruh. Terus juga masalah gadget. Saya gabung ya, soal masalah gadget, ekonomi keluarga itu kan juga berpengaruh. Biasanya mereka berangkat sekolah nggak usah bawa HP pun nggak masalah, mungkin kalau emang tidak punya HP. Tapi kan sekarang siswa dituntut untuk punya HP. Bahkan bukan HP yang kentang kalau saya boleh bicara ya. Nah, HP kentang ada grup WA yang punya
setiap guru punya grup WA, terus materi lewat PDF, PowerPoint, bahkan ada video, link dan lain-lain. Itu nah HP yang kadang-kadang juga nggak kuat, HP itu juga problem. Terus juga pengawasan orang tua. Nah, anak yang belum terbentuk mindsetnya itu ketika orang tua yang pernah tidur, dan orang tua juga butuh kerja. Bapak yang kerja, ibunya juga kerja, dia di rumah sendirinya, dan tidur lagi bisa. Itu juga merupakan problem. Jadi problemnya sebenarnya kompleks banget. Sisi ekonomi ada, sisi keluarga juga ada. Yang berantem mungkin sampai pusing ya, mikirin sesuatu juga. Nah, ayo digarap tugasnya. Bu, aku ra iso diajarin, ibu yo ra iso. Piye terus? Kayak gitu kan ya susah itu. Jajal tekan gurumu, bu itu seraja pembelajaran ini. Ketika dia nanya kepada gurunya, dia naik gurunya bisa jawab, karena guru itu mendapatkan kabarnya dengan siswa. Saya ngajar satu kelas katakan kita menggunakan 30 orang, jadi 300 siswa. Nah WA satu-satu sama saya kan ya, itu problem saya. Itu juga masalah. Jadi kompleks sekali. Yang paling penting yaitu lingkungan dan ekonomi. Nah, lingkungannya bisa mendukung, enak. Ekonomi juga mungkin HP terpenuhi, sinyal juga masalah. Karena ada beberapa itu yang harus keluar rumah, bahkan sampai di rumahnya tetangga untuk mendapatkan sinyal. Di Jawa ini itu juga ada ya. Terus kuota juga yang ada itu beberapa problem, dan masih banyak sekali problem-problemnya. Bahkan ada siswa yang besar sampai aku sekolah, sekolah di rumah, penting aku bantu bapak ibu kerja, saya tak kerja. Ada mas menurut saya kayak gitu. Menurutnya iya, menurut saya sendiri ketika saya tanya, nah iya tugasmu, benar pak saya masih kerja. Gimana rasanya seorang guru? Duh ya Allah, kerja siswa itu, padahal dia siswa, dia belajar, kerja. Ketika saya kerja emang keluarga yang ekonominya agak susah. Jadi dia kepikiran dengan kerja ini banyak sekali problem. Jadi sebenarnya Indonesia itu belum siap untuk resesi. Dia belum bisa dikatakan siap secara penuh untuk resesi karena pemerintah belum bisa menyentuh di bagian lingkungan. Kalau pemerintah kan bisa nyentuh mungkin bagi-bagi HP bisa, bagi-bagi kuota bisa, bagi-bagi laptop mungkin bisa ya. Tapi untuk membuat lingkungan seperti itu mungkin pemerintah belum bisa menyentuhnya. Padahal lingkungan itu merupakan hal yang paling utama. Kalau lingkungan tidak bisa mendukung, tidak bisa. Tanpa ada HP, katakan dia nggak punya HP, dia nggak punya sinyal, dia nggak punya kuota. Orang tua berpikir yang mendukung ya, nah kan yang baik, contoh api sinyal, inyong ada HP itu, ada komputer itu langsung itu lingkungannya. Tapi ada fasilitas terpenuhi, ada wifi, ada komputer, ada laptop, ada HP yang bagus. Tapi ini orang tua tidak mendukung. Jam itu kan aku setangin baru, semua pembelajaran baru, ini sama aja. Nah itu pemerintah yang bisa menghitungnya begini, di lingkungan itu yang bisa. Jadi harus kalau emang mau sebelumnya sukses lancar untuk PJJ harus membuat mindset perubahan besar dalam mindset. Berarti yang diperlukan bukan hanya siswa, tapi juga lingkungan. Keluarga juga harus diberikan. Oke, dan besar banget ya problem ini dengan adanya pandemi dan membuat pembelajaran sekarang dilakukan secara PJJ. Problemnya menyentuh hampir banyak aspek. Iya, semua aspek tersentuh. Dan setiap dari kita, dari guru, dari siswa, dan dari orang tua harus berusaha lebih untuk melakukan yang namanya pendidikan. Ya, untuk mensukseskan PJJ itu harus semua aspek harus berperan. Bukan hanya guru saja, tapi orang tua juga,
lingkungan juga, tetangga juga harus mungkin sudah punya peran. Ya. Dari tadi problem yang tadi Mas Pak Faisal utarakan tadi, ini saya mau bertanya, kalau Pak Faisal, apa solusi yang konkret yang bisa dilakukan? Dari Pak Faisal dulu. PJJ, Iya, tentang ini. ya guru harus menggandeng orang tua. Ya, jadi guru harus berkomunikasi dengan orang tua tentang pendidikan siswa, pendidikan anaknya yang berada di rumah. Karena kita tidak bisa menjangkau, Mas. Kita tidak bisa gandeng siswa. Yang berada dekat sama siswa itu siapa? Orang tua. Berarti kita harus komunikasi, harus aktif berhubungan dengan orang tua. Bu, anaknya jenengan seperti ini. Apakah ada masalah di rumah? Apakah ada problem di rumah? Mungkin apakah ada sesuatu hal yang membuat anak kita seperti ini? Itu solusi yang paling simpel. Karena kita nggak tahu ya pemerintah seperti apa. Ya, jadi langsung aja solusinya yang paling basic, yang paling dasar. Yang dekat sama anak itu siapa? Kalau di sekolah gampang, kita bisa dekat sama anak, kita bisa gandeng anak kita langsung. Iya, anak bertemu secara langsung. Tapi kalau di rumah kita tidak bisa bergandeng. Jadi solusinya ya itu, kita harus aktif komunikasi dengan orang tua. Jadi guru juga punya peran, orang tua juga punya peran untuk mensukseskan pendidikan anak tersebut. Yang paling bagus itu kan kita harus bertemu langsung. Kalau kita belajar kitab akhlak secara Islam kan mengatakan ada keberkahan kalau kita bisa ketemu langsung, kita bisa lihat bagaimana guru kita, bagaimana raut mukanya, bagaimana itu kan juga ada keberkahan di sana. Dan ketika virtual kita nggak bisa untuk sih, karena sejatinya pendidikan yang paling sukses itu bisa menyentuh hati siswa. Dan peran guru itu nggak tergantikan. Ya udah bisa. Dan orang tua sekarang sadar bahwa jadi guru itu susah. Harus menghadapi anaknya sendiri. Iya. Yang kayak tadi bicara tentang solusi, yang dia saya tanyakan terakhir ya, terakhir. Jadi solusi yang tadi kita bahas itu yang sudah benar dilakukan oleh guru-guru di SMA di 2 itu apa saja? Komunikasi. Sampaikan komunikasi. Ya, di SMA, misal gini, ada masalah di siswa ya. Itu yang kita tanyakan. Saya sebagai guru, saya bertanya kepada wali kelasnya, Bu, Pak, Bu, siswa atas nama ini Pak, kayak gini, ada apa? Jadi kita guru juga harus lebih dewasa menghadapi siswa. Jangan langsung kita judge mereka. Oh, dasar cak males, ragil melu pelajaran. Tapi kita nggak tahu ada apa di balik itu semua. Jadi saya tanya ke wali kelas, Pak, Bu, ini gimana? Pak, anaknya kayak gini, Pak, ada masalah. Dan nanti wali kelas koordinasi sama guru. Kan guru kan lebih paham bagaimana keadaan siswa, bagaimana keadaan keluarga siswa tersebut. Nanti komunikasi sama kita, dan nanti kita mungkin bisa memberikan solusi. Ayo kita datang ke rumahnya, atau mungkin lewat telepon juga bisa. Coba hubungi orang tuanya, kira-kira ada masalah apa. Itu salah satu upaya kita untuk mensukseskan PJJ seperti itu. Yang penting komunikasi, Mas. Karena kita nggak bisa berdiri sendiri. Nah, di kelas, saya ngajar kelas 12 IPA 1. Saya ngajar juga di kelas itu dikasih waktu 90 menit jam pelajaran. Ya udah, selama 90 itu anak-anak siswa itu kirim saya. Minta apa, itu urusan saya. Jadi saya bisa mengulik di sana banyak sekali. Karena kita bisa berdiskusi dengan langsung. Dan itu peran saya. Karena saya kan sudah dikasih waktu, dikasih kesempatan ruang untuk berinteraksi dengan siswa. Tapi tidak bisa, kita nggak bisa. Belum tentu anak itu kita tanya via video conference, anak itu menjawab jujur. Karena ketika virtual kan kita bareng-bareng, banyak teman-teman juga, belum tentu mereka bisa menjawab ada masalah apa. Yang penting itu,
karena PJJ itu tidak bisa hanya guru saja yang bertindak untuk mensukseskannya, tapi seluruh lapisan masyarakat juga harus mendukung untuk mensukseskan pembelajaran jarak jauh. Oke, luar biasa sekali tadi ya wawancara dengan Ya, Pak ya, harapannya pandemi segera berakhir Faisal. dan sekolah bisa aktif kembali. Rasanya ini di hati itu kita masuk gerbang sekolah sepi banget, gak ada siapa-siapa. Biasanya kita masuk gerbang sekolah kan ada motor-motor siswa yang sudah bergerombol, canda tawa, kelas-kelas juga sepi semua, meja-meja berdebu, jamur semua, tengah jalan dipakai. Itu di hati itu rasanya ya Allah, ini kapan berakhirnya kayak gini? Keadaan yang sangat tidak mengenakan. Jauh banget perbedaannya. Kita kan negara kita ini memang saat ini sedang mengalami namanya pandemi dan mungkin sistem pendidikan ini diubah menjadi PJJ, dan tadi Pak Faisal juga sudah bercerita banyak tentang bagaimana keadaan PJJ itu di SMA Negeri 2 serta problemnya dan solusinya. Jadi intinya bimbingan kepada setiap masyarakat dan peran seluruh lapisan masyarakat untuk bisa dilakukan. Harus bisa membangun komunikasi dengan seluruh lapisan masyarakat untuk mensukseskan PJJ. Jadi harus kerja keras dan kerja sama. Iya. Oke, mungkin cukup ini ya, cukup itu Iya. saja tadi yang saya tanyakan, kayaknya udah banyak banget dan ini hampir 1 jam. Tapi nggak kerasa ya, udah ngalir aja. Seru sih mas, kita masalah pendidikan masa PJJ kayak gini kan, masa pandemi kayak gini. Ya karena saya jujur sebagai mahasiswa juga, ini problem saya besok. Kan saya kan dan teman-teman siapkan untuk menjadi sama. Iya. Ya semoga tahun 2021 besok pandemi segera berakhir dan kita bisa menjalani sekolah seperti biasa. Iya. Karena kalau kata guru saya itu, kita belajar bisa di mana saja, tapi peran guru itu yang penting. Ya, benar mas. Oke, cukup ya. Untuk ini wawancara tadi saya minta maaf apabila ada pertanyaan saya yang kurang berkenan dan mungkin agak dan terima kasih sekali lagi atas waktunya Pak Faisal ya. Iya. Kalau